Pada video kali ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Untuk itu silahkan dipersiapkan, silahkan dibuka untuk PHP My Admin ya, lalu Postman, proyek kita ya di Visual Studio Code sama GitHub saya ya. Silahkan kalian tuliskan seperti ini, masuk ke dalam GitHub ya, lalu Zuzubaidillah, lalu silahkan cari nama proyeknya REST API Bookshelf level 2. Nah ini contohnya yang sudah saya buka ya. Setelah itu kita masuk ke docs, kita masuk ke out ya. Nah ini adalah spesifikasinya. Ini video sebelumnya kita sudah menyelesaikan registrasi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah login ya. Nah untuk bisnis logiknya seperti ini, kita akan memvalidasi request dari klien ya. Nah contoh requestnya seperti ini, jadi ini harus diisi semua ya. Ini request bodinya berbentuk JSON ya. Kalau bentuknya kayak gini berarti bentuknya JSON. Oke. Terus setelah nanti berhasil di request ya kan, email nanti kita verifikasi kira-kira ketemu nggak email yang ada di request sama email yang ada di tabel kita, yaitu tabel sini, tabel user ya. Kita masuk ke Bookshelf level 2 database-nya, tabel user ini. Nah kira-kira datanya ada nggak yang cocok dengan email yang sudah terdaftar di sini gitu. Oke, setelah email cocok langsung kita verifikasi passwordnya. Nah di sini kalau kita lihat passwordnya nanti itu ada yang pasti nanti di enkripsi ya. Kalau ini kebetulan tadi saya isi dengan secara manual, jadi ini pasti nanti ketika di proses pencarian gagal ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita buat sampel saja, buat contoh. Harusnya dia itu dilakukan enkripsi gitu. Coba kita lanjut ke selanjutnya, yaitu membuat token. Nah setiap login dilakukan, kita nanti akan melakukan membuat token baru. Nah token ini kita buat menggunakan library dari luar ya, jadi kita nggak buat sendiri. Library namanya JWT. Nah kepanjangannya itu JSON Web Token. Nah kita nggak perlu bingung gimana cara bikin tokennya, bagaimana atau gimana sih JWT itu dibuat, nggak perlu ya. Yang kita perlu tahu itu proses gimana kita bisa menggunakan library JWT ini gitu. Nah nanti kita akan pelajari. Setelah itu business logicnya lainnya yaitu respon data ya, sesuai verifikasi email dan password. Jadi nanti verifikasi email dan password ini ketemu datanya, itu harus direspon juga di sini beserta token yang telah dibuat. Jadi tokennya juga akan direspon. Nah gunanya untuk apa? Gunanya di sini token untuk melakukan autentikasi setiap dia memanggil endpoint atau URL dari book nanti. Nah ini kita akan bahas nanti ya, token digunakan untuk apa. Oke, ini business logicnya. Nah untuk request bodinya seperti ini, ada email sama password. Nah untuk password masih mentah-mentah ya, belum dienkripsi, nanti akan dihandle sendiri sama sistem. Nah untuk respon bodinya contohnya seperti ini, datanya kalau ketemu nanti seperti ini. Ini ada message-nya juga, dan ini tokennya. Nah tokennya berbentuk kayak gini rek tokennya. Nah seperti ini, ada pemisah titik ya. Nah seperti ini tokennya, panjang. Oke, nanti kalau nggak gagal ya, nah ini munculnya data tidak lengkap. Kalau nanti tidak sesuai email sama passwordnya, nanti munculnya kayak gini. Kalau email yang tidak sesuai gimana ya, tetap munculnya kita bilang login gagal, cek email dan password. Nah seperti itu. Kalau passwordnya gagal ya sama seperti ini. Nah, nanti kalau codingannya kita salah atau logika relasi database salah, nanti akan masuk ke dalam sini. Oke, ini ya
dokumentasi API tentang login user. Sekarang kita proses ke pembuatan codingannya. Oke, sebelum itu kita melakukan yang namanya, kita belum, nggak usah wis, dokumentasi nggak usah gitu, terakhir aja wis ya. Oke, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan list endpointnya. Rootsnya dulu kita buat di sini. Mungkin kita bisa copy di atas ini ya, root post base URL API out login. Nah, kita kasih seperti ini. Nanti kita butuh control juga ya, kita masukkan ke out saja metodenya nanti. Nah, harapannya nanti kita arahkan ke metode apa ini, ke metode login ya, sesuai dengan perintahnya. Nah, ini masih merah karena kita belum membuat metodenya. Oke, kita masuk ke out controller sekarang, controller out ya. Ini kita minimize dulu. Nah, sekarang kita buat public function login. Nah, seperti ini. Oke, kita nggak perlu testing lagi apakah ini sudah akan berjalan ke sana, nggak perlu. Ini sudah pasti karena kemarin kita sudah belajar untuk testing debugging ya kan. Oke, sehabis dari sini yang kita lakukan nanti adalah yang pertama yaitu menerima request ya kan, dari klien. Nah, seperti ini. Yang content tabnya JSON ya kan. Terus setelah itu apa rek? Saya kok lupa. Ntar. Out. Validasi input, verifikasi request email. Validasi dulu ya. Validasi request. Jadi email sama password wajib diisi. Terus verifikasi email. Setelah verifikasi email, verifikasi password. Setelah itu membuat token ya. Ini target kita. Terus apa lagi? Response, data, dan token. Di sini jangan lupa nih, hapus key password ya kan. Terus respon gagal. Oke, ini yang kita kerjakan nanti di login ya. Yang pertama kita menerima request dari klien dulu. Nah, ini codingnya sama kayak yang di atas, kita copy saja. Nah, ini request bla bla bla. Nah, sekarang validasi requestnya. Ini sama ya, kita kasih if atau kita copy saja dari atas. Bisa kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk name nggak perlu ya, kita hapus saja. Seperti ini, email sama password harus dikirim. Kalau nggak dikirim maka data tidak lengkap. Oke, coba kita testing dulu. Kita proses testing. Ini kita kasih 200. Ini percobaan saja ya. Valid gitu aja ya. Valid seperti ini. Oke, langsung kita mengarah ke Postman untuk proses testing. Kita bikin baru add request. Kita kasih out login. Terus kita metodenya apa tadi? Post ya. Terus ini env nya pastikan boot save level 2. Terus kita bikin URL. Nah, ini variable environmentnya. Terus kita kasih API out login. Mantap. Nah, ini ya kayak gini. Coba kita sekarang eksekusi, send. Nah, sudah muncul 400, artinya gagal. Message-nya data tidak lengkap, harus diisi. Nah, oke. Ini tandanya kita masih belum mengirimkan data ini. Kita masuk ke row, body, row, kita kasih pilih JSON. Mantap, kita kasih name, email. Email kita isi nilainya. Saya cek dulu. Saya lupa emailnya apa aja. Emailnya ada Messi, kita
kita pakai Messi aja ya. Messi, passwordnya Messi. Messi, oke, enter. Nah, valid. Misal kita hapus passwordnya, apa yang terjadi? Data sudah lengkap. Oke, berarti sudah berjalan ini endpoint kita ya. Codingan kita untuk proses validasi request sudah berjalan aman. Ini kita hapus dulu debuggingnya. Kita masuk ke bagian verifikasi email. Nah, untuk verifikasi email ini sama seperti yang di atas, kita pasti membutuhkan yang namanya model ya. Kita buat dulu variabel untuk meletakkan modelnya. Kita letakkan di model user aja ya variabelnya. Terus kita new out users. Nah, seperti ini. Ini user sudah kita load juga di atas. Aman ya. Terus kita buat verifikasi email. Kita butuh bantuan ini model users. Nanti kita letakkan di find email ya. Find email sudah kita buat ya tadi ya. Terus kita masukkan email berarti request email seperti ini. Sekarang kita debugging dulu for dump verifikasi email. Oke, kita cek ya. Kita bikin objek sudah, model user kita panggil find email ya. Dia akan mengarah ke sini untuk memproses validasi pengecekan ya kan, verifikasi. Nah, ini itu sama saja kayak gini ya. Saya contohkan nih langsung di query-nya. Nah, sama saja kayak gini nih. Select bintang from users ya. Terus cari berdasarkan kolom email yang nilainya sama dengan halan. Nah, ini kita kasih Messi ya. Terus kita jalankan. Ada yang salah? Oh, bentar, kita refresh dulu. Use book self level 2. Kenapa ini? No database selected. Kok gak iso? Kita koneksi ulang. Oke, skip aja deh kalau gitu. Kita nggak perlu coba di sisi PHP admin ya. Kita lanjut ke codingan. Ini codingannya ya. Langsung kita proses testing ya, debugging dulu. Misal kita salahkan dulu ya, salah, kita enter. Nah, Vardam sudah mendeteksi kalau verifikasi email itu bernilai false, artinya salah. Maksud dari salah yaitu tidak ada yang sesuai. Email yang ada di sini dicocokkan dengan database-nya, ya, dengan database yang ada di sini. Thread book save table users. Nah, setelah dicari dia itu nggak ada email yang, nah nggak ada kan ya, email Messi salah nggak ada. Tapi kalau nanti kita isi Messi, nah datanya muncul ini. Nah, coba kita sesuaikan datanya. Misal kita benarkan, apa yang akan muncul? Nah, ini datanya.
berarti bisa dikatakan datanya sudah benar. Ini nilainya berbentuk sebuah array. Oke, berarti tinggal di sini kita kasih logika if ya. Jika dolar verifikasi email nanti sama dengan false ya, berarti ketika salah saya kepingin menampilkan pesan ini. Ntar kita masuk ke nih, nah login gagal, kita copy saja, taruh di sini. Nah seperti ini. Oke, kita tes lagi, kita salahkan dulu ya, salah, enter. Nah, login gagal, cek email dan password. Oke, sudah berhasil ya untuk logika if kita. Ketika nanti pencarian fan email gagal, dia akan menampilkan ini. Oke, mantap. Sekarang kita proses ke verifikasi password. Verifikasi password. Nanti kalau verifikasi password kita membutuhkan function bawaan dari PHP, yaitu namanya password hash. Password verify namanya, bukan hash. Nah ini namanya verify. Nah password verify ini memiliki dua parameter yang harus kalian isi. Yang pertama nilainya itu sebuah string, yaitu passwordnya ya, password yang di request, maksudnya itu yang ini, password ini ya ditaruh di sini. Terus yang kedua ini adalah password yang sudah dilakukan enkripsi, berarti password yang ada di sini. Nah ini, jadi nanti kayak gini contohnya. Nah Messi, nah ini diverifikasi ini ya kan. Oke, coba kita testing, kita debugging dulu ya. Kita debugging dulu, kita buat vardam kita vardam terlebih dahulu untuk passwordnya, kita save, jangan lupa, lalu masuk ke postman, kita kasih email yang sesuai dulu ya, kita enter. Nah booleannya true, berarti password verify ini dikatakan benar antara Messi, nilai aslinya sama nilai enkripsinya bernilai benar. Nah ini kan masih kita hardcode ya nilainya, kita isi manual. Nah gimana caranya kita kasih nilai ini diambil dari request password. Nah seperti ini. Nah untuk nilai password yang sudah di hash atau di enkripsi itu kita ambil dari sini, verifikasi email. Tadi kan kalau dia benar kan munculnya itu sebuah array kan gini terus. Nah terus kita debugging aja deh biar kalian juga udah paham. Verifikasi email, terus kita masuk ke dalam, oke kita cek dulu, kita tes debugging dulu. Nah ini tampilnya, kita mau ambil ini ya nilainya, berarti kita mau ambil yang kata kuncinya password. Nah berarti array password. Nah coba kita jalankan, nah bisa muncul ya. Oke, bisa kita dapatkan datanya, tinggal kita copy. Ini kita hapus, kita letakkan di sini. Beres. Coba kita debugging ulang, enter. Boleh enter. Coba Messi-nya kita salahkan, enter. Oh salah, false ya. Kita send lagi, salah. Oke, kita benarkan, send, true, sesuai sekarang. Nah kalau sesuai seperti ini berarti langkah codingan kita sudah sesuai, benar ya. Tinggal kita memberikan logika if lagi di sini ya. Jika nanti verifikasi email password ini salah, maka kita kasih tuh nilai login gagal, cek email password, cek email dan password, seperti itu. Oke, nah
Sekarang kalau di atas ini sudah berhasil dilakukan verifikasi ya kan, email sudah benar, password juga sudah benar. Wah, waktunya kita membuat namanya token ya, token ini. Nah, token ini kita menggunakan library dari JWT. Nah, panjangannya apa tadi? JSON Web Token. Nah, seperti ini. Berhubung ini dari library-nya orang, kita butuh download dulu ya. Ini sudah saya siapkan juga, silahkan masuk ke REST API. Nah, nanti kita masuk ke config, dia ada di situ. Nah, ini token JWT-nya, tinggal kalian klik open link in new tab. Biarkan dulu di atas. Nah, ini ada folder baru juga JWT, kita klik. Nah, file semua ini kita download ya. Ini kita buka satu-satu dulu. Kita buka di halaman new tab baru. New tab ya kan, semua ya ini. Oke, mantap. Kalau sudah, kita download satu-satu ya. Ini kita download, kita close, download, terus kita close, kita download, kita close. Oke, sudah terdownload semua, tinggal kita masuk ke data yang sudah kita download. Sebentar. Iya, di sini kita kasih di download. Bentar, ini datanya kita copy, kita letakkan di htdoc REST API level 2, kita masukkan ke config ya. Di sini kita buat folder baru namanya JWT. Kita simpan di sini. Kita paste di sini. Setelah itu token JWT kita letakkan di folder luar ya, bukan di JWT tapi di dalamnya config token JWT itu. Nah, beres sekarang. Nah, nanti biar kalian mudah untuk downloadnya, kita persimpel ya. Nanti kita akan atur, tinggal kalian ekstrak ya. Tinggal kalian download satu file terus diekstrak, jadi wes. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Kita cek dulu di sini apakah sudah masuk JWT-nya, token. Terus ini JWT-nya. Oke, aman ya. Nah, kita masuk ke dalam JWT token.php ini. Token JWT. Nah, ini adalah struktur kelasnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini method create ini yang digunakan untuk proses pembuatan pembuatan token ya. Jadi tokennya nanti itu kita kasih parameter $ID. Jadi $ID nanti nilai dari ID dari data user. Nah, ini jadi ID nanti, ID 2 ini akan disimpan di dalamnya token, biar kita tahu token nanti ketika di verifikasi ya, di autentikasi, dia itu nanti dicek kira-kira user ID-nya nilainya berapa gitu. Nah, kita tahunya dia itu atas nama Muhammad Zeus, Messi, Ronaldo. Nah, itu diambil dari sini. Tapi ini udah dikemas sama pihak library JWT-nya, dikemas akan menjadi sebuah nilai yang tidak bisa dibaca gitu. Oke, ini sudah kita buat, tinggal bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya sangat gampang. Yang pertama, kita bikin dulu
library token gitu aja ya, sama dengan new token token JWT ya tadi ya kelasnya ya. Saya lupa, token JWT ya, benar, new token JWT. Nah, sebelum kita gunakan, kita pastikan require dulu ya, kita require dulu. Kita sekarang ada di folder controller, akan memanggil sebuah token JWT yang ada di dalam folder config ya kan. Berarti kita harus keluar dulu. Kita sekarang berada di API, berarti kita keluar dulu lagi. Nah, kita masuk ke config, habis itu manggil token JWT. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan ini. Nah, ya kan. Kalau sudah, kita tinggal bikin token baru sama dengan $library token objek, kita panggil metode create. Nah, ini terus kita kasih nilai ID. Nah, nilai ID dari mana? Dari sini, verifikasi email, tapi bukan password yang kita ambil, tapi ID-nya ya kan. Mungkin kita debugging dulu saja ya. Oke, tinggal di atas kita kasih varadam dulu lagi, kita cek verifikasi die. Nah, seperti ini. Kita coba testing, debugging dulu ya, enter. Nah, ini adalah nilainya. Nah, ini kita mau ambil dari ID-nya. Nah, kalau ID-nya sudah ada di sini, berarti nanti aman tuh kita kalau memanggil ID. Misal ini kita kasih ID gini ya. Coba kita enter, send. Nah, muncul 2 ya kan. Misal kalau di sini kita ngasih yang key-nya yang tidak ada, misal apa ya, image ya kan. Coba kita enter, kita send. Nah, hasilnya nanti error kayak gini. Dia bilang bahwa undefined array key-nya image itu enggak ada. Padahal kalau kita cek di verifikasi email, nah di sini key image itu enggak ada. Ya. Adanya cuman ID, name, email, password sama created date, update sama deleted. Jadi ya, jadi harap berhati-hati di sini. Silakan divalidasi dulu atau di debugging dulu sebelum melakukan seperti ini biar aman. Nah, kalau sudah, hapus key password. Nah, dari verifikasi email nanti datanya kan kayak gini ya. Nah, array dengan key password ini kita hapus biar nggak masuk ke dalam respon gitu. Mantap. Nah, kalau sudah, kita respon tuh datanya ya, kita respon datanya. Nanti codingannya 200. Ini kalau gagal ya di sini. Ini kalau gagal, respon gagal di atas 200. Nah, kita cek dulu dokumentasinya. Kita masuk ke docs, lalu out. Nah, dia nanti mau responnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya pengennya responnya. Nah, kalau bikin respon seperti ini gampang, tinggal seperti ini. Contoh data ya kan, ini kan objek ya, kita kasih array, setelah itu kita kasih data. Nah, data itu sama seperti ini, terus nilainya itu diambil dari verifikasi email.
Nah, terus message ini apa, login berhasil, login berhasil. Kita kasih koma, kita kasih token sekarang. Nah, ini yang ini bawah. Terus kita ambil tokennya dari sini, token baru. Mantap. Oke, beres. Tinggal kita testing dulu. Oke, sudah. Coba sekarang kita tes. Kita kasih salah dulu ya. Send, kita ke pretty message, login gagal, cek email. Oke, emailnya sudah saya benari, tinggal passwordnya yang kita salahkan. Send, nah gagal juga. Kalau kita sama sesuaikan ya email dan passwordnya, kita send. Nah, berhasil ya. Ini responnya ada data, ini bentuknya seperti ini, message-nya login berhasil dan memberikan token. Mantap, sudah berhasil untuk endpoint out login ya. Kita sudah berhasil mengkombinasikan proyek kita dengan library luar ya, yaitu JWT, JSON Web Token. Itu saya harap bisa difahami untuk video kali ini, dan mohon maaf karena video ini tidak dilakukan editing, jadi langsung ngoding dan praktek. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.